Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Senang sekali jika pagi hari ini kita dapat kembali berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mari Oma dan Opa yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan dan mari berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh memulai hari dan aktivitas kami dalam kasih, anugerah, dan pemeliharaan yang terus Engkau nyatakan dan Engkau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih jika pagi ini kami juga berkesempatan untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sesungguhnya sebagai kaum usia indah, kami memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun dalam keyakinan bahwa Engkau menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan benar, maka kami datang memohon kuasa dan pertolongan Roh Kudus supaya dinyatakan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami dapat mendengarkan firman itu dengan sukacita dan melakukannya juga dengan sukacita dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami di usia indah kami menantikannya dengan tekun. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-31. Amsal 16 ayat yang ke-31 berkata, "Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran." Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dalam hidup yang kita jalani ada realitas-realitas tertentu atau kenyataan-kenyataan tertentu yang bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi mimpi kita. Namun ketika realitas itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan menjadi bagian yang kita alami, betapapun itu tidak sesuai dengan mimpi, tidak sesuai dengan harapan, toh kita tidak dapat menghindarinya. Kita juga tidak dapat mengubahnya. Yang ada adalah kita menerima realitas itu sebagai bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi, yang harus kita nikmati, dan yang harus kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Salah satu realitas yang tak mungkin bisa kita hindari adalah menjadi tua. Menjadi tua adalah realitas yang tidak dapat kita hindari. Menjadi tua adalah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Ketika dulu kita masih muda, kita berpikir kita akan tetap bugar. Karena itu kita mengolah kebugaran kita sedemikian rupa karena kita berpikir, karena kita bermimpi bahwa sampai tua saya ingin tetap bugar, saya ingin tetap sehat, saya ingin tetap terlihat tampil menarik dan lain sebagainya. Namun seiring dengan kenyataan yang harus dihadapi, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita tidak dapat menutupi kenyataan yang harus menjadi bagian hidup kita. Bahwa ternyata ketika usia kita semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah sampai kita menjadi tua, pasti ada perubahan yang dialami. Perubahan secara fisik. Dulu kuat, mungkin sekarang juga masih kuat, tetapi kekuatannya tidak lagi persis sama seperti ketika muda. Dulu gigi kita masih rapi, kita masih kuat untuk
menikmati makanan-makanan yang mengandung serat tinggi, sehingga gigi kita tidak akan terasa sakit ataupun mengalami gangguan. Saat ketika kita muda, kita bisa menikmati makanan yang berserat tinggi. Sekarang kita harus merubahnya. Ada kenyataan yang tidak bisa lagi kita lakukan. Makanan-makanan yang mengandung serat tinggi mungkin menjadi bagian yang harus diolah sedemikian rupa agar kita tetap bisa menikmatinya. Belum lagi kenyataan yang lain yang sama sekali tidak bisa kita ubah, yang sama sekali kadang tidak bisa kita tentukan harus berjalan seperti ini atau harus berjalan seperti itu. Om dan Opa, ketika tua itu menjadi bagian dari kenyataan hidup yang tidak dapat kita hindari, maka tugas kita, tanggung jawab kita, kita menerima hari-hari tua kita. Kita menyambut hari-hari tua kita sebagai kenyataan yang memang kini menjadi bagian hidup yang tidak boleh dan tidak dapat kita pisahkan. Menjadi tua itu harus dipandang sebagai sesuatu yang istimewa, Om dan Opa. Kenapa istimewa? Kenapa menjadi tua harus dilihat sebagai sesuatu yang istimewa? Pertama, Om dan Opa, alasan saya mengapa menjadi tua itu harus dilihat istimewa. Pertama, tidak semua orang, Om dan Opa, dapat berjumpa dengan hari tua. Tidak semua orang, Om dan Opa, dapat berjumpa dengan masa-masa indah, dengan usia yang bertambah. Karena itu, ketika kita berkenan memasuki usia tua, kita harus bersyukur, karena berarti kita mendapatkan kesempatan menikmati karya-karya yang istimewa atas rancangan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadi tua juga adalah anugerah. Karena tidak semua orang bisa menerima anugerah kehidupan sampai masa tua. Tidak semua orang dapat menikmati kesempatan menjalani hidup dengan realitas dan kenyataan yang ada di dalamnya sampai di atas usia 60-70 tahun. Kita yang bisa melewati 60 tahun sekarang, kita yang bisa menikmati usia 70 tahun sekarang, kita yang ada di usia 80 tahun sekarang, mari kita bersyukur. Mari kita akui, semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan indahlah masa tua kita, indahlah hari tua kita, ketika dengan pertambahan-pertambahan usia yang ada, kita mau menerima kenyataan itu sebagai bagian dari cara Tuhan memelihara kita. Kita mau menerima masa tua kita sebagai bagian dari cara Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk kemudian dengan anugerah itu, dengan kesempatan itu, kita dapat mengisi, kita dapat mewarnainya, dan kita dapat merangkai karya dengan sebaik-baiknya. Menjadi tua itu istimewa, karena Amsal sendiri berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah. Pemilik rambut putih umumnya adalah orang-orang yang sudah memasuki usia tua. Umumnya adalah mereka yang sudah memasuki usia indah. Dan ketika itu menjadi mahkota yang indah, maka kenyataan yang Tuhan berikan kepada kita, rambut putih itu adalah sesuatu yang bernilai di mata Tuhan. Rambut yang memutih itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dan itu artinya ketika rambut putih itu bernilai dan berharga di mata Tuhan, bahkan dikatakan sebagai mahkota yang indah, maka berarti usia tua itu, Oma dan Opa, adalah usia yang juga berharga di mata Allah, bernilai di mata Allah. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, apalagi jika kemudian rambut putih yang menjadi mahkota indah itu kita dapatkan, kita peroleh dengan kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dengan kita berjalan sepanjang hidup kita hingga memasuki usia indah,
memasuki usia tua dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sungguh indah rasanya. Hidup yang kita jalani dapat memasuki usia indah dengan mahkota yang indah berupa rambut yang putih. Namun kemudian itu kita peroleh juga di jalan yang benar, dalam relasi yang baik dengan Tuhan, dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, harus menjadi bagian yang sangat-sangat kita syukuri. Karena kita memperolehnya bukan dari tempat di mana kita tidak mengenal Tuhan, tapi justru kita memperolehnya dari tempat, dari persekutuan di mana kita berjumpa dan mengenal Allah yang memperhatikan, yang memberikan banyak kesempatan, yang selalu menjadikan setiap realitas berarti dan bermakna di hadapannya. Karena itu jika hari ini Oma dan Opa juga berjumpa dengan realitas yang sangat-sangat mungkin tidak diharapkan, mungkin juga yang sangat-sangat tidak diidamkan dari dahulu, jangan khawatir, jangan takut. Belajarlah untuk melihat semua realitas itu dalam kacamata, dalam pandangan bahwa semua Tuhan berikan kepada saya, kepada kita semua. Pasti ada hal yang istimewa yang Tuhan mau hadirkan di balik kenyataan itu sendiri. Keistimewaan itu bisa jadi kita harus peroleh lewat perjalanan panjang sampai kemudian kita memasuki usia yang indah seperti sekarang. Kenyataan yang pada akhirnya membuat kita memiliki makna yang baru, makna yang indah akan kehidupan yang kita jalani, bisa saja baru kita rasakan setelah sungguh-sungguh kita mengakui dan mengimani bahwa apa yang saya alami, saya nikmati sekarang adalah bukti dari cinta kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, tetaplah bersyukur untuk setiap realitas yang kita hadapi. Dan belajarlah untuk terus kita memandang secara positif apa yang menjadi realitas hidup kita saat ini. Karena ketika realitas itu kita hadapi, kita jalani, bukan hanya keistimewaan yang akan kita jumpai, tapi di mata Allah, dengan realitas yang ada saat ini, kita pasti akan tetap dipandang berarti, bermakna dan berharga di matanya. Percayalah, tidak ada satupun realitas di hadapan Tuhan yang harus dihadapi oleh kita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan, yang pada akhirnya tidak dibuat bernilai oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan realitas hidup kita, baik ketika kita bersedih di masa tua kita, ketika kita berduka di masa tua kita. Tuhan sanggup mengubahkan semua itu, asal kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan setiap saat, setiap waktu selalu menghadirkan makna-makna yang berharga dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dapat terus bersukacita.